Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1121. Li Dong tersenyum tipis, wajahnya penuh percaya diri. Dalam pengobatan Tiongkok, dia tidak membicarakannya. Di seluruh China, dan bahkan di seluruh dunia, hanya sedikit yang ingin menemukan sesuatu yang lebih baik darinya. Selain itu, ia sama-sama mahir dalam pengobatan barat. Apakah itu kekuatan seni bela diri atau keterampilan medis, Li Dong tidak pernah takut pada siapapun. Ayah Du Fei tersenyum lembut dan menatap Li Dong dengan penuh minat. Du Fei bahkan lebih tidak berdaya, tetapi dia juga memiliki beberapa harapan. Karena sejak kecil, tidak ada yang benar-benar memukul Du Xiaoting seperti ini. Du Xiaoting melirik Li Dong dengan tajam, lalu dengan cepat mengucapkan beberapa patah kata kepada Bruce itu. Bruce mengangguk, melambaikan tangannya, dan mengambil beberapa asisten ke dalam hidupnya dengan cepat. Segera, beberapa instrumen dikeluarkan, dan listrik dengan cepat terhubung. Di bawah bimbingan Bruce, ayah Du Fei berjalan dan berbaring telentang di kursi. Bruce mulai memeriksanya. Pada saat ini, Du Xiaoting menatap Li Dong dan hanya bisa mencibir. "Nak, apakah kamu tidak melihat instrumen yang halus ini? Katakan padamu, ini adalah instrumen medis tercanggih di dunia. Satu pun akan cukup bagimu untuk bertarung seumur hidup." Petik 2. Dia tampak penuh kemenangan. Bagaimana Anda dibandingkan dengan Tuan Bruce? Di matanya, Li Dong paling banter adalah seorang dokter Tiongkok. Orang-orang semacam ini dapat memperoleh ratusan ribu setelah 1 tahun kematian, dan mereka bahkan tidak mampu membeli sudut dan sudut peralatan semacam ini. "Kamu tidak membutuhkan peralatan semacam ini," Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, "kakekmu hanya gagal jantung dan abses paru-paru. Aku bisa melihat penyakit semacam ini secara sekilas. Hanya orang yang tidak pandai belajar yang bisa menggunakan beberapa peralatan." Petik 2. Kamu bisa tahu sekilas. Saya pikir kamu membual. Du Xiaoting mencibir. Dia tidak percaya kata-kata Li Dong. Sehebat apapun seorang dokter, tidak mungkin melihat kondisi fisik seseorang tanpa pemeriksaan, bukan? Bab 1122. Meskipun Li Dong melihat penyakit tersembunyinya barusan, dia tidak berpikir Li Dong akan lebih baik dari Bruce. Pada saat ini, Bruce telah selesai memeriksa. Dia berbicara dengan ayah Du Fei dengan serius. "Tuan Du, gagal jantung dan abses paru-paru Anda, di antaranya, abses paru-paru sangat serius. Petik 2. Saya sarankan Anda mendapatkan perawatan segera, jika tidak, Anda tidak akan hidup selama 3 bulan. Petik 2. Apa? Mendengar ini, Du Xiaoting terkejut. Dia tampak terkejut. Bukan saja dia kaget melihat kondisi orang tua itu begitu serius, tapi lebih kaget lagi karena diagnosa Li Dong barusan ternyata benar. Dia bahkan tidak mulai mendiagnosis dan merawat kakeknya, dia hanya melihatnya setelah beberapa pandangan. "Apakah kamu bercanda?" Orang tua itu juga mendengar kata-kata Li Dong barusan, jadi dia juga menatap Li Dong Tou dengan tatapan tak terduga. Orang tua itu tidak terkejut dengan kondisinya sendiri. Itu normal untuk berada di usianya. Du Fei cemas. "Ayah, ketika saya membawa Anda untuk pemeriksaan sebelumnya, itu hanya radang paru-paru ringan. Mengapa sekarang menjadi abses paru-paru?" Dia membawa ayahnya untuk memeriksa sekali sebelumnya, tetapi pemeriksaan itu hanya untuk gagal jantung dan tidak ada masalah besar dengan paru-paru. Dalam waktu singkat ini, itu telah memburuk sedemikian rupa. "Mungkin aku terlalu banyak minum selama ini." Petik 2. Pria tua itu tersenyum acuh tak acuh, lalu menatap Bruce. "Tuan Bruce, ayolah, biarkan saja dan sembuhkan aku." Petik 2. Meskipun dia telah melihat hidup dan mati sejak lama, dia tidak akan mengecewakan kebaikan orang-orang di sekitarnya. Du Xiaoting bereaksi dan buru-buru berkata, ya,
Cepat sembuh, kakek, kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Gadis, jangan khawatir, kakek akan baik-baik saja. Petik 2. Pria tua itu tersenyum ramah, saya masih ingin melihat hari Anda menikah. Petik 2. Bruce memandang lelaki tua itu dengan mata tajam, kamu menderita abses paru-paru, dan kamu telah mengalami borok, ini sangat serius. Petik 2. Bab 1123. Kami dapat memasukkan jarum ke paru-paru Anda untuk mengeluarkan nanah dan darah, tetapi jarum itu terlalu dekat dengan jantung, dan Anda masih mengalami gagal jantung. Petik 2. Jika jarum dimasukkan dan sedikit digeser, itu akan terlalu berbahaya. Petik 2. Dia dengan jujur mengatakan semua risikonya. Saya harus memberitahu Anda bahwa perawatan semacam ini untuk Anda akan sangat mengancam jiwa. Petik 2. Satu kalimat. Setelah ayah Dufei menerima perawatan, ada risiko kematian. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Du Xiaoting bertanya dengan cepat, Tuan Bruce, seberapa yakin Anda? Ayo. Petik 2. Bruce berkata dengan senyum masam, lalu mengulurkan 3 jari. Sejujurnya, saya hanya memiliki kepercayaan 30%. Tidak mungkin. Ini benar-benar terlalu dekat dengan hati. Petik 2. 30%. Wajah Du Xiaoting berubah lagi, ternyata hanya 30%. Itu dia. Petik 2. Lelaki tua itu tersenyum kecil, dengan kepastian yang begitu rendah, maka saya tidak akan membuangnya. Biarkan saya menghabiskan 3 bulan yang tersisa dengan tenang. Lebih baik daripada mati di meja operasi. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia menatap Du Xiaoting dengan penyesalan. Sayang sekali. Saya tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri hari ketika cucu perempuan saya menikah. Petik 2. Kakek, ada air mata di mata Du Xiaoting. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa sedihnya dia untuk kakeknya yang mencintainya sejak dia masih kecil, begitu dia benar-benar meninggalkan dunia ini. Hanya 30%, bagaimana ini mungkin? Du Fei juga tercengang, tubuhnya sedikit bergetar, tidak dapat menerima hasilnya. Itu saja, tidak mudah bagi Tuan Bruce untuk datang ke sini. Terbang, beri mereka 100.000 yuan, yang dianggap sebagai ongkos mereka. Petik 2. 100.000 yuan. Tidak banyak, tetapi tidak terlalu kecil. Orang tua ini tidak mau kehilangan martabatnya karena sakit di tahap terakhir hidupnya. Bab 1124. Bruce tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Terima kasih Tuan Du atas kebaikan Anda, tapi saya tidak bisa banyak membantu Anda, jadi saya malu menerima uangnya. Petik 2. Du Xiaoting tidak menyerah dan bertanya dengan cepat. Tuan Bruce, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan kakek saya? Tidak ada cara lain untuk mengobatinya kecuali dengan operasi ekstraksi nanah dan darah. Petik 2. Bruce langsung menggelengkan kepalanya. Entah mengambil risiko 30% peluang bona, atau kakekmu akan menderita semua rasa sakit dan mati setelah 3 bulan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Du Xiaoting terdiam sesaat. Tidak ada solusi lagi. Benar-benar tidak ada cara. Dalam benaknya, Bruce adalah salah satu dokter top di dunia. Timnya tidak tahu berapa banyak pasien sakit parah yang telah dirawat, termasuk banyak pasien seperti kakek. Bahkan jika dia berkata begitu, itu berarti benar-benar tidak ada jalan. Mungkinkah kakek benar-benar akan mati? Pada saat ini, Li Dong tersenyum sedikit. Sebenarnya, aku bisa mengobati penyakitmu. Petik 2. Du Xiaoting sangat marah ketika dia mendengar ini. Nak, kali ini, jangan membuat masalah, bahkan Tuan Bruce tidak yakin apa yang bisa kamu obati. Pergi dari sini, aku kesal saat melihatmu. Petik 2. Bruce mengangkat bahu dan menatap mata Li Dong, penuh canda. Du Fei kemudian memikirkan Li Dong, menantikannya. Dia telah melihat keterampilan medis magis Li Dong, terutama teknik akupuntur dan moksibusi, yang sangat menakjubkan. Jika dia mau bergerak,
mungkin ayahnya benar-benar bisa menyelamatkannya. Ayah Du Fei memandang Li Dong dengan penuh minat. Anak muda, bisakah kamu benar-benar menyelamatkanku? Seberapa yakin kamu? 10%. Bab 1125. Li Dong tersenyum sedikit dan berkata dengan heran. 10%. Du Xiaoting kaget dulu, lalu marah. Apakah kamu tidak akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Hanya pembohong yang akan mengatakan bahwa dia 100% yakin. Petik 2. Tetapi, Du Fei menggelengkan kepalanya, matanya tegas, dia bukan pembohong, saya percaya Tuan Li. Petik 2. Pada saat yang serius ini, dia tidak lagi memanggil Li Dong saudaranya, melainkan memanggilnya suaminya. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada Li Dong. Ketika dia mengatakan ini, Du Fei masih memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Tentu saja dia menyesal kenapa dia tidak bertemu dengan Li Dong, dokter jenius tadi. Jika dia mengalaminya lebih awal, ayahnya tidak akan menghadapi krisis saat ini. Dia bertanya, Li Dong telah membantu di rumah sakit rakyat pertama belum lama ini dan merebut pasien kanker dari Reaper. Kemudian, Li Dong juga harus bisa menyembuhkan ayahnya. Anak muda, uang adalah hal yang baik, tetapi itu juga tergantung pada kekuatan, bukan kemegahan. Petik 2. Bruce memandang Li Dong dan mendengus dingin. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan Tuan Du, saya bersedia memanggil Anda seorang master di masa depan. Petik 2. Selama bertahun-tahun berlatih kedokteran di Tiongkok, ia selalu lancar dan berwibawa. Katakan bisa disembuhkan, maka bisa disembuhkan, jika tidak ada jalan, maka tidak ada jalan. Sekarang Li Dong berkata dia bisa disembuhkan, cukup dengan menamparkan wajahnya. Bruce sangat kesal sekarang. Para dokter dan perawat yang dibawanya juga mengerucutkan bibir, menunjukkan sentuhan penghinaan terhadap Li Dong. Mereka semua menganggap pemuda Cina ini terlalu arogan. Di mana dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu sekarang. Baik. Petik 2. Du Xiaoting juga mengikuti, jika kamu bisa menyembuhkan kakekku, aku akan memanggilmu kakak mulai sekarang. Petik 2. Saat dia berkata, matanya menjadi galak, tentu saja, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, maka aku akan mematahkan kakimu. Petik 2. Tentu saja dia tidak percaya Li Dong, dia merasa bahwa Li Dong membuat masalah. Bab 1126. Saya jarang mengambil inisiatif untuk mencari pasien untuk perawatan. Alasan mengapa saya datang ke sini kali ini adalah karena wajah sekretaris Du. Petik 2. Li Dong memandang ayah Du Fei dan berkata dengan ringan, orang tua, apakah kamu mau mempercayaiku sekali? Aku hanya perlu satu kesempatan untuk menyelesaikan masalahmu. Petik 2. Mendengar ini, mata lelaki tua itu bersinar dengan cemerlang. Dia belum pernah melihat kepercayaan diri seperti itu pada seorang pria muda untuk waktu yang lama. Keyakinan ini menginfeksinya. Pria tua itu mengangguk dengan ekspresi kagum, hanya berpikir bahwa pemuda ini benar-benar tidak mudah. Setidaknya, kepercayaan diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkanku? 10% yakin, tanya lelaki tua itu lagi. Ya, 10% yakin. Li Dong mengangguk. Bagus. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Jika itu masalahnya, ayo, lepaskan tanganmu, dan jaga aku. Aku akan menyerahkan kehidupan lama ini padamu. Petik 2. Jika Anda masih muda dan sembrono, atau hal yang nyata, Anda akan tahu jika Anda mencoba. Dia bertaruh. Taruhan pada rentang hidup Anda dalam 3 bulan terakhir. Jika dia memenangkan taruhan, dia dapat memperpanjang umurnya 10 tahun, atau 20 tahun. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang tua biasa. Li Dong memandangnya dengan penuh penghargaan, tetapi merasa bahwa ayah Du Fei memang bukan orang biasa. Du Xiaoting terkejut, kakek. Bruce juga menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, Du, tidak,
Kamu akan benar-benar mati jika kamu mengacau seperti ini. Petik 2. Oke, aku sudah memutuskan, masalah ini sudah diputuskan. Petik 2. Ayah Du Fei melambaikan tangannya, dia menatap Li Dong dan bertanya dengan suara yang dalam, kalau begitu, anak muda, bagaimana caramu menyembuhkanku? Brengsek, lebih baik kau sembuhkan kakekku, kalau tidak, aku pasti akan membuatmu menyesal selamanya. Petik 2. Du Xiaoting menatap Li Dong, menggertakkan giginya. Meskipun kakek hanya memiliki 3 bulan untuk hidup, dia tidak ingin membiarkan anak laki-laki berbulu seperti itu dipusingkan. Bab 1127. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya pada keterampilan medis Li Dong. Meskipun Li Dong diundang oleh ayahnya, Li Dong mengabaikan wanita itu, memandang lelaki tua itu, dan berkata dengan ringan, "Tuan, saya membutuhkan kerja sama mutlak Anda." Petik 2. Oke, aku mendengarkanmu, bagaimana aku bisa bekerja sama? Orang tua itu bertanya. Li Dong mengangguk, tidak ada lagi omong kosong. Dia langsung memindahkan kursi dan membiarkan lelaki tua itu duduk di atasnya. Segera setelah itu, dia mengambil tali dan mengikat lelaki tua itu, semacam ikatan besar. Selain itu, dasinya tidak bisa dipatahkan, membuat lelaki tua itu tidak bisa bergerak. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Du Xiaoting memelototi Li Dong. Beraninya orang ini memperlakukan kakeknya dengan kasar. "Xiaoting, jangan kasar," kata lelaki tua itu lembut. Du Xiaoting berdiri di samping dengan getir, tetapi tidak berani berbicara. Li Dong tidak repot-repot memperhatikannya, dia berjalan mendekat dan secara pribadi mencoba ketatnya tali itu. Kemudian dia membuka kancing mantel pria tua itu, memperlihatkan sepotong kulit di dekat jantungnya. Di bawah tatapan mengejek Bruce, Li Dong membisikkan beberapa patah kata di telinga Du Fei. Du Fei sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Li Dong. Tapi dia tidak banyak bicara, dan segera membiarkan seseorang mengaturnya. Setelah beberapa saat, seseorang kembali dengan seember air dingin. Ada juga sebungkus jarum perak dan alkohol desinfektan. Apa-apaan ini? Apakah ini dewa yang hebat? Bruce dan yang lainnya terlihat tercengang, dan mereka tidak mengerti apa maksud Li Dong. Membuat omong kosong, itu hanya omong kosong. Petik 2. Du Xiaoting mengepalkan tinjunya, siap untuk menyerang Li Dong kapan saja. Sekretaris Du, siap. Petik 2. Li Dong tidak peduli dengan tatapan mereka, tangannya mengambil jarum perak yang panjang dan sempit dan mendisinfeksinya. Di bawah cahaya, ujung jarum perak bersinar terang. Mendengar kata-kata Li Dong, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan maju selangkah. "Lakukan." Li Dong mendengus pelan. Ketika kata-kata itu selesai, Du Fei langsung menuangkan seember air dingin dari kepala ayahnya. Wow, ada ledakan keras, dan air memercik kemana-mana. Du Xiaoting dan yang lainnya berseru dan menghindar. Tanpa diduga, seluruh tubuh lelaki tua itu basah kuyup dalam sekejap, dan air dingin menyebabkan dia berperang dingin. Bab 1128. Dan pada saat ini, suara mendesing. Li Dong menembak, matanya memadat, dan dia datang ke ayah Du Fei dalam sekejap. Dia mencubit jarum perak dan menusuknya dengan keras. Saya melihat bahwa jarum perak itu sangat tepat, tetapi seperti kilat, itu menembus hati orang tua itu. Cepat, akurat, kejam. Detik berikutnya, Li Dong mengeluarkan jarum perak dan mundur selangkah dengan tiba-tiba. Berdebar, semburan nanah merah dan kuning serta darah keluar, menodai dadanya yang keriput. Dia mengerang kesakitan, dan dia ambruk di kursi. "Brengsek, apa yang kamu lakukan pada kakekku?" Setelah melihat ini, Du Xiaoting mengeluarkan geraman marah, "Kamu membunuh." "Pembunuhan. Aku akan membunuhmu." Dia meraung, mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Li Dong. Namun, dia ditahan oleh Du Fei. Para dokter wanita itu juga ketakutan, dan mereka terus berteriak untuk pembunuhan dan pembunuhan. "Apa? Ini, keluar nanah dan darah." Namun,
Bruce tidak berpikir demikian. Dia melihat nanah dan darah di dada Du Fei yang keriput dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Li Dong menyeka jarum perak itu hingga bersih dan melemparkannya ke atas meja, lalu membalut luka lelaki tua itu dengan rapi. Setelah melakukan ini, dia berkata kepada Du Fei, "Kirim lelaki tua itu ke kamar, ganti pakaiannya, dan hangatkan dia dengan selimut." Petik 2. Kalau begitu, beri dia obat Cina yang saya resepkan. Du Fei dan beberapa pelayan membuka tali yang mengikat lelaki tua itu, dan membantu lelaki tua itu dengan mata sedikit terpejam untuk kembali ke kamar. 2 jam kemudian, ayah Du Fei meminum obat dan berbaring di tempat tidur dan tertidur. Bab 1129. Kali ini, tanpa perintah Du Xiaoting, Bruce mengambil alat untuk memeriksa kembali tubuh lelaki tua itu. Dia ingin melihat apakah pengobatan Li Dong berpengaruh. 10 menit kemudian, Bruce menjerit seperti hantu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Du Xiaoting dengan cepat bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang salah dengan kakek saya?" "Tidak, itu nanah dan darah. Semua nanah dan darah hilang." Petik 2. Bruce bergegas keluar dari ruangan dan menatap Li Dong dengan tidak percaya. Hati Tuan Du tidak hanya utuh, tetapi kegagalannya juga telah ditampung dengan baik. Ini luar biasa, luar biasa. Petik 2. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Menurutnya, metode pengobatan Li Dong barusan tidak ada yang ajaib. Namun, fakta mengatakan kepadanya bahwa ayah Du Fei, situasinya telah benar-benar membaik. "Apa yang kamu lakukan? Dan mengapa kamu menuangkan air dingin?" Bruce menatap Li Dong dan berkata dengan keras, "Tolong katakan padaku, atau aku tidak akan tidur malam ini." Petik 2. Pada akhirnya, dia bahkan bergegas untuk menarik Li Dong untuk bertahan, dan dia harus mendapatkan jawaban darinya. Melihat penampilan Bruce, Du Xiaoting dan yang lainnya tercengang. Ini sangat sederhana. Petik 2. Li Dong tidak memiliki kesan buruk tentang orang ini, dan dia tidak menyembunyikan apapun saat ini. Bagian yang terkena abses paru sangat dekat dengan jantung, dan akan menusuk jantung jika tidak hati-hati. Petik 2. Li Dong berkata ringan, "Jadi, saya menggunakan metode topping air dingin untuk membiarkan dia melawan perang dingin." Petik 2. Begitu dia melawan perang dingin, jantung akan terangkat secara tidak sadar. Ketika diangkat, akan ada jarak antara area yang terkena dan jantung. Petik 2. Saat ini, saya menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan nanah dan darah di dalamnya. Tidak sulit sama sekali. Petik 2. Bagi Li Dong, ini benar-benar hanya tipuan kecil. Itu bukan masalah besar. Begitulah adanya. Petik 2. Bruce tiba-tiba menyadari, dan kemudian mengacungkan jempol pada Li Dong. Bab 1130. Luar biasa, saya tidak berharap Anda menjadi ahli sejati. Petik 2. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia ingin mengeluarkan nanah dan darah di Tuan Du, selain sarana yang kecil, tetapi juga keterampilan medis yang luar biasa. Jika tidak, akan ada kesalahan dan kematian kapan saja. Selain itu, hanya butuh 1 atau 2 detik untuk mengangkat jantung Tuan Du. Pada titik ini, dia menikam area yang terkena sekaligus. Kesulitannya tidak kurang dari menjepit nyamuk yang terbang di udara dengan 2 jari. Jika dia digantikan oleh Bruce, bahkan jika dia menggunakan metode yang sama, dia tidak akan berani memulai. Karena itu, dia menyebut Li Dong sebagai ahli. Setidaknya, jauh lebih baik daripada Bruce. Dengan kata seorang pria, sulit untuk mengejar kuda, "Tuan Li, Anda akan menjadi guru saya mulai sekarang." Petik 2. Bruce menatap Li Dong dengan ekspresi panas, dia bahkan membungkuk pada Li Dong dan memberi hormat. "Guru, tolong beri saya saran Anda di masa depan." Petik 2. Dia adalah orang yang mengikuti kata-kata dan perbuatannya sendiri, dan dia pasti akan memenuhi apa yang dia katakan. Selanjutnya, dia akhirnya bertemu dengan seorang dokter dengan keterampilan medis yang begitu hebat dan bahkan lebih baik darinya,
dan dia juga seorang dokter pengobatan Tiongkok. Jadi, Bruce memikirkannya. Selama dia memanggil guru Li Dong Yisheng, maka dia dapat mempelajari keterampilan medis tingkat lanjut dari pihak lain. Kualitas rajin belajar sepenuhnya tercermin dalam dirinya. Tindakan ini sekali lagi mengejutkan beberapa dokter dan perawat yang dibawanya. Du Xiaoting juga tercengang. Bruce yang angkuh dan angkuh meminta pemuda ini menjadi guru. Wajah Du Xiaoting berubah, dan dia ingat apa yang baru saja dia katakan. Pada akhirnya, dia masih berkata dengan wajah dingin, "Tuan Li, di masa depan, Anda akan..." Bruce serius, itu hanya lelucon. Petik 2. Sebelum Du Xiaoting selesai berbicara, Li Dong buru-buru membantu Bruce berdiri, lalu kabur dengan tergesa-gesa. "Sekretaris Du, aku pergi dulu, dan aku akan kembali menemui lelaki tua itu dalam 2 hari." Dia tidak ingin terlalu terjerat dengan Du Xiaoting ini. Du Xiaoting terkejut lagi, lalu wajahnya sangat jelek. Tentu saja dia bisa melihat bahwa pria itu benar-benar menganggap dirinya sebagai momok. Apakah wanita ini sangat menakutkan? Penuh kebencian. Du Fei tersenyum dan meminta para pelayan di keluarga untuk menjaga ayahnya, dan kemudian buru-buru mengikuti punggung Li Dong. Bab 1131. Dia membawa Li Dong dengan mobil. Anda tidak bisa membiarkan Li Dong berjalan kembali, kan? Tim medis Rumah Sakit Rakyat Provinsi Tianxing akhirnya dalam perjalanan pulang. Tidak mungkin. Alasan mengapa Daikuan dan yang lainnya datang ke Kyoto hanya untuk berpartisipasi dalam seminar di forum TCM. Sekarang pertemuan pertukaran selesai, dan baik Daikuan maupun Zhang Min adalah ahli veteran di rumah sakit rakyat. Mereka harus kembali bekerja. Adapun lembaga pelatihan pengobatan Tiongkok yang disebutkan Li Dong sebelumnya, masalah ini tidak mengkhawatirkan. Selain itu, Daikuan dan yang lainnya telah berdiskusi dengan Ketua Ma dan Kementerian Kesehatan, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di Kyoto. Secara alami, Li Dong tidak akan kembali bersamanya, dia berada di Kyoto dan dia memiliki hal lain yang harus dilakukan. Pada hari ini, Li Dong secara pribadi mengirim Daikuan dan mereka ke pesawat. Ketika dia berjalan keluar dari bandara, Li Dong akan menghabiskan waktu di Xiaodaomen. Baru saja masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba, 2 pria yang mengenakan kacamata hitam dan pakaian hitam berhenti di depan Li Dong. Setelah melihat ini, Li Dong sedikit mengernyit. Ada ketukan di kaca jendela mobil di dekatnya. Li Dong menoleh dan melihat. Berdiri di luar jendela mobil adalah seorang pria parubaya yang juga mengenakan jas dan sepatu kulit dan kacamata kawat emas. Li Dong menurunkan jendela mobil dan bertanya. "Tuan Li, bosku ingin bertemu denganmu." Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. "Bosmu, siapa?" "Nama bosku adalah Dugu." Pihak lain tersenyum. Mendengar ini, mata Li Dong sedikit menyipit. Dalam sekejap, dia tahu apa tujuan pihak lain itu. Li Dong merenung sejenak dan mengangguk, "Oke, pimpin jalan." Pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan 2 pria berbaju hitam yang menghalangi jalan segera bubar dan mengendarai 2 mobil. Satu demi satu, kendaraan Li Dong terjepit di tengah. Sepertinya dia takut Li Dong pergi. Li Dong tidak peduli, dan pergi dari bandara mengikuti mobil pihak lain. Bab 1132. Mobil berlanjut selama sekitar 30 menit. Kemudian, dia berhenti di sebuah kedai teh. Kedai teh ini terlihat antik dan sepertinya sudah ada selama beberapa tahun. Namun, jejak renovasi juga bisa terlihat. Meski begitu, kedai teh ini tetap memberikan nuansa yang sangat mewah. Serangkaian mobil mewah diparkir di tempat parkir di pintu masuk kedai teh. Minimal harus jutaan. Jelas, orang biasa umumnya tidak datang ke tempat seperti itu untuk makan dan minum teh. Umumnya orang kaya akan datang. Karena harga di sini sangat tinggi, gaji 1 bulan untuk orang biasa mungkin tidak cukup untuk makan di sini. "Tuan Li, tolong." Setelah menghentikan mobil,
Li Dong turun dari mobil. Pria paruh baya itu datang dan memberi isyarat mengundang kepada Li Dong. Li Dong mengikutinya dan memasuki kedai teh. Di bawah kepemimpinan pelayan, keduanya datang ke sebuah kotak mewah. Bang bang, pria paruh baya itu mengetuk pintu beberapa kali. Silakan masuk. Petik 2. Ada suara megah dari dalam. Pria paruh baya itu membuka pintu dan memberi isyarat mengundang ke Li Dong. Li Dong tersenyum dan melangkah masuk. Setelah masuk, Li Dong melihat seorang pria paruh baya dengan usia yang sama duduk di kursi, minum teh dan membaca koran. Itu adalah Du Guming. Tuan Li, halo. Petik 2. Melihat Li Dong masuk, Du Guming meletakkan koran, berdiri, dan mengulurkan tangannya ke Li Dong. Dia tahu identitas Li Dong, tapi dia tidak menyebut Li Dong Dewa Perang. Karena dia adalah anggota keluarga Dugu, dia memiliki kesombongan. Bab 1133. Halo. Li Dong mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Setelah berjabat tangan, Li Dong duduk di seberangnya dan berkata dengan ringan. Kamu dan aku sama-sama orang pintar. Kamu tidak perlu berbicara tentang beberapa liku-liku. Ayo, datang padaku, ada apa? Ini layak menjadi dewa perang, dan itu lugas dan menyegarkan. Petik 2. Du Guming menatap Li Dong dan tersenyum sedikit. Jika itu masalahnya, maka aku langsung ke intinya. Petik 2. Aku Du Guming, Dugusan, anakku. Oh. Petik 2. Li Dong mengangguk. Pertama kali dia melihat Du Guming, Li Dong sudah menebak identitasnya. Selain itu, Li Dong bertemu satu sama lain ketika dia masih kecil. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, pihak lain tidak banyak berubah. Sebaliknya, 15 tahun telah berlalu, tetapi perubahan Li Dong begitu besar sehingga pihak lain secara alami tidak akan berpikir bahwa yang duduk di depannya adalah putra terlantar dari keluarga Li 15 tahun yang lalu. Melihat penampilan Li Dongman yang ceroboh, Du Guming sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa dewa perang ini sepertinya tidak memiliki niat baik terhadapnya atau keluarga mereka yang kesepian. Tuan perang Anda. Pada saat ini, dia akhirnya memanggil Li Dong dengan gelar kehormatannya. Aku tahu ada sedikit ketidakbahagiaan antara Inusi dan kamu. Kali ini aku datang kepadamu untuk menjadi pembawa damai dan mengubah pertempuran menjadi batu giok. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Li Dong melambaikan tangannya untuk menyela. Apa yang terjadi antara anakmu dan aku hanya sedikit tidak menyenangkan. Li Dong berkata dengan tenang, ketika saya sedang menyelidiki kasus yang melibatkan pengkhianatan dengan musuh, dia menembak saya untuk membela tersangka. Li Dong menunjuk ke kepalanya. Dia menembak saya di kepala, jika saya tidak bersembunyi dengan cepat, saya akan mati. Keluarga Dugumu benar-benar luar biasa. Kamu menutupi langit hanya dengan satu tangan. Kamu berani menembakku, Dewa Perang Timur. Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu berani menembak Dewa Perang, ini juga kejahatan pengkhianatan? Atau, apakah menurutmu hal seperti itu hanya masalah sepele, atau dengan kata lain, hidupku tidak berharga? Kata-kata Li Dong membuat tinju Du Guming diam-diam mengepal. Tentu saja dia bisa mendengar lelucon dalam kata-kata Li Dong. Anda juga dapat mendengar ejekan dalam kata-kata Li Dong. Sudah berapa tahun? Bab 1134. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Ini sama sekali tidak menempatkan dia di matanya, tidak menempatkan rumah Dugu di matanya. Jika bukan karena lawannya adalah Dewa Perang, dia akan memiliki keinginan untuk memotong orang ini dan membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan. Penuh kebencian. Namun, Du Guming juga orang yang pernah melihat adegan besar. Di permukaan, keterampilan pelatihan King-nya masih sangat bagus. Karena itu, dia dengan cepat menenangkan amarah dan kekerasan batinnya. Dia menatap Li Dong dengan tatapan mengancam. Yang mulia, Pameran Dugu tidak menghormati Anda hari itu. Memang benar bahwa keluarga Dugu kami melakukan sesuatu yang salah, tapi tolong banyak dari Anda, tuanku, mengapa repot-repot dengan dia? Du Guming berkata dengan sungguh-sungguh,
ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan mengadakan perjamuan dan meminta Duguzan untuk meminta maaf kepada Anda. Tidak apa-apa. Li Dong yang mengatakan ini tertawa. Dia menatap Dugu Ming dengan senyum tipis. Apakah kalian dari keluarga Dugu selalu menggertak orang seperti ini? Apa katamu? Tembak dan bunuh, minta maaf saja. Li Dong mencibir, meminta maaf untuk hal semacam ini tidak ada gunanya di mataku. Petik 2. Anda. Dugu Ming mandek, dan sekali lagi setengah mati oleh sikap Li Dong. Tapi tidak ada cara. Lawannya bukan orang biasa, lawannya adalah Dewa Perang Timur. Status tertingginya di hari-hari biasa, mungkin, benar-benar tidak dapat menghalangi pihak lain. Tentu saja, keluarga Dugu tidak akan takut pada Li Dong. Bagaimana kamu ingin tidak bertanggung jawab atas Duguzan? Dugu Ming dengan lugas mengambil kata-kata, selama keluarga Dugu saya bisa mendapatkannya, saya bisa menjanjikan Anda. Seharusnya bertanya apa yang bisa kamu berikan untukku, kan? Li Dong tersenyum ringan, putramu, di depan begitu banyak personel militer tingkat menengah dan tinggi, secara sewenang-wenang. Melindungi tersangka yang telah bertabrakan dengan musuh dan pengkhianatan, dan menembakku. Bab 1135, pada saat itu, dia tidak tahu bahwa Cui Jiking bekerja sama dengan musuh untuk pengkhianatan, dan, bukankah kamu tidak ada hubungannya? Dia terluka olehmu. Petik 2. Dugu Ming berkata dengan cepat. Itu karena dia berutang. Petik 2. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, menurut hukum, dia menembakku dan melakukan kejahatan berikut dalam upaya untuk membunuh Dewa Perang. Bagaimana jika aku membunuhnya di tempat? Dugu Ming terdiam. Karena apa yang dikatakan Li Dong benar. Menembak Dewa Perang hanyalah kejahatan, terlalu besar. Jika masalah ini menyebar, kemarahan ribuan tentara di seluruh China akan tak tertahankan bahkan jika itu adalah keluarga Dugu. Pengaruhnya terlalu besar. Haruskah saya terus berbicara? Jika tidak perlu, saya akan pergi dulu. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu dan berdiri. Melihat Li Dong pergi, Dugu Ming sedikit cemas. Sebutkan syaratmu. Petik 2. Dugu Ming berkata dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan karakter yang begitu rumit. Tidak apa-apa jika pihak lain adalah orang biasa. Dengan pengaruh keluarga Dugu, pihak lain pasti tidak akan berani begitu sombong. Tetapi pihak lain adalah Dewa Perang, dan dia berbicara dengan sangat belak-belakan sehingga dia tidak menunjukkan wajah sama sekali. Dia tidak terlalu menyukai orang seperti ini, tetapi tidak mungkin, bahkan jika dia tidak menyukainya lagi, dia harus mendapatkan pemahaman Li Dong. Hanya ketika dia berbicara, Pameran Dugu akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tentu tidak mungkin Dugu Ming melihat putranya hancur seperti ini. Saya baru saja mengatakan bahwa putra Anda menembak saya di depan umum. Apakah Anda tahu seberapa besar hal ini menyebabkan gangguan mental saya? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, dia juga melindungi penjahat yang bekerja sama dengan musuh dan pengkhianatan. Jangan katakan padaku apa yang tidak dia ketahui tentang hal semacam ini sebelumnya. Berapa banyak orang yang menurutmu akan percaya ini? Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tidak, itu tidak masuk hitungan jika saya mengatakannya, dan itu tidak masuk hitungan jika Anda mengatakannya. Itu hanya penting jika sudah diselidiki. Petik 2. Aku akan membiarkanmu membuat persyaratan. Petik 2. Dugu Ming mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika benar seperti yang dikatakan Li Dong, menyelidiki pameran Dugu, maka pameran Dugu pasti akan berakhir. Ayahnya tahu betul apa yang telah dilakukan putranya. Dapat dikatakan bahwa jika kejahatan yang diselidiki oleh Duguzan terdaftar, itu akan cukup untuk menembaknya 10 kali. Bab 1136. Oleh karena itu, bagaimanapun, Komisi Inspeksi Disiplin Daerah Militer tidak boleh diizinkan untuk menyelidiki pameran Dugu. Hanya Li Dong yang bisa membuat Komisi Inspeksi Disiplin menghentikan penyelidikan. Meskipun Dugu Mo adalah penatua ke-9, dia tidak bisa membicarakan hal-hal sensitif seperti itu.
Jika tidak, para tetua lainnya akan mengepung dugumu. Keluarkan syaratku. Kenapa? Aku harus mengganti kerugian mentalku. Li Dong tersenyum. Sederhana saja. Biarkan dia berdiri di depanku, dan aku akan menembaknya di dahi. Jika dia bisa bersembunyi, lupakan saja, bagaimana? Mendengar ini, ekspresi Du Guming berubah menjadi sangat suram. Biarkan Du Guzan berdiri di depan Li Dong dan biarkan Li Dong menembak. Apakah kamu bercanda? Meskipun Du Guzan bertugas di militer, itu adalah warga sipil. Oleh karena itu, bahkan jika Du Guzan memiliki sedikit kekuatan, itu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Li Dong, Dewa Perang. Kekuatan Li Dong luar biasa, dan peluru biasa tidak menimbulkan ancaman baginya. Tapi Pameran Dugu berbeda. Jika benar seperti yang dikatakan Li Dong, Du Guzan tidak punya kesempatan untuk kabur. Ini pasti keren. Kamu membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Petik 2. Du Guming dengan paksa menahan amarahnya. Tuan perang Anda, saya harap Anda dapat menangani situasi secara keseluruhan, dan jangan sepenuhnya memblokir jalan belakang Anda sendiri karena hal kecil. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sedang mencari kamu hari ini, dan aku milik 9 tetua. Kata-kata ini agak mengancam. Jika Li Dong tidak setuju dengan saran yang dibuat oleh keluarga Dugu, dia akan melawan 9 tetua. Jadi apa? Bahkan jika Dugu mau berdiri di depanku secara pribadi, aku masih akan mengatakan seperti barusan. Petik 2. Li Dong dan tersenyum. 9 tetua memiliki pencegah yang besar bagi orang lain. Tapi Li Dong benar-benar tidak takut pada pihak lain. Tuan Li, tolong perhatikan kata-katamu. Petik 2. Pria parubaya yang berdiri di samping akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi. Bab 1137. Dia memelototi Li Dong dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu memanggil nama penatua ke-9 secara langsung, tahukah kamu? Hanya mengandalkan kata-kata tidak sopanmu tadi, kami dapat menyembuhkan dosa-dosamu. Petik 2. Benarkah? Aku sangat takut. Petik 2. Li Dongzuang menepuk dadanya dengan sok. Segera setelah itu, senyum di wajahnya benar-benar menyatu. Kalian, apakah kamu membuat kesalahan? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, di matamu, sepertinya kamu tidak menganggapku dewa perang dengan serius. Apa yang kamu inginkan, apa yang akan aku janjikan padamu? Percaya atau tidak itu membuatku cemas, jadi aku melempar meja dalam hitungan menit. Mengancamku, apa kamu? Pergi dan bicara omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan merokok kamu. Li Dong tampak meremehkan. Anda, pria parubaya itu sangat marah sehingga otot-otot di wajahnya melonjak. Tapi dia tidak berdaya. Dia hanya mengatakan kalimat itu sekarang karena dorongan hati. Biarkan dia menyembuhkan dosa God of War. Belum lagi dia, bahkan keluarga Dugu tidak bisa melakukannya saat ini. Kecuali Li Dong melakukan kejahatan keji, tidak ada yang berani menyentuhnya atas kontribusinya pada negara. Du Guming menyilangkan tangannya dan mengetukkan jarinya di atas meja dengan ringan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Untuk sesaat, dia berbicara. Yang mulia, Dewa Perang, Anda adalah pria kuat yang sangat terhormat, tapi saya tidak mengerti, ini adalah kekacauan besar, apa gunanya bagi Anda? Itu tidak baik untukku, tapi itu tidak baik untuk keluarga Dugumu, kata Li Dong ringan. Ya, aku harus mengakuinya. Du Guming mengangguk, begitu insiden ini menjadi masalah besar, Pameran Dugu tidak hanya tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi reputasi keluarga Dugu saya juga akan terpengaruh, tetapi mengapa Anda harus melakukan ini? Satu teman lagi selalu lebih baik daripada satu musuh lagi, kan? Du Guming berkata dengan sungguh-sungguh, jika Lord Wargat bersedia menyerahkan tanggung jawab Pameran Dugu, saya dapat menjamin bahwa keluarga Dugu akan menjadi teman terbaik Lord Wargat. Petik 2. Poin bagus. Petik 2. Bab 1138. Li Dong bertepuk tangan, dalam beberapa kata,
dia tidak hanya menghindari konsekuensi dari tanggung jawab anak itu, tetapi saya juga memiliki lebih banyak teman seperti saya. Itu ide yang bagus. Petik 2. Wajah Du Guming berubah lagi. Bukankah para prajurit itu semua adalah tendon, dan mereka semua adalah pria yang sembrono? Dia pikir dia berkata begitu, pihak lain tidak akan memikirkannya. Tapi tak disangka, God of War ini sangat pintar sehingga dia bisa melihat melalui sempoannya sekaligus. Yah, aku tidak punya waktu untuk memakanmu di sini. Petik 2. Li Dong berdiri. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, tidak peduli apa yang Anda katakan hari ini, saya tidak akan menyetujui persyaratan Anda. Petik 2. Li Dong. Du Guming menggeram pelan, menatap Li Dong. Kamu harus melakukan hal-hal dengan sangat mutlak, kamu harus menjadi musuh keluarga Dugu kami. Kamu harus bertarung dengan kami. Ikan itu pasti mati. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, tapi jaringnya pasti tidak akan putus. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Petik 2. Li Dong tidak peduli dengan ancaman rumah Dugu. Bahkan jika salah satu lawannya adalah 9 sesepuh di tempat, bagaimana dengan itu? Li Dong hanya ingin melihat apakah Dugumo itu berani bertarung dengannya dengan cara apapun demi generasi muda di keluarganya. Kamar besar keluarga Li dan keluarga Dugu. Kali ini Li Dong datang ke Kyoto hanya untuk mereka. Pembunuh yang membunuh ibunya saat itu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Li dan keluarga Dugu. Li Dong ingin menarik mereka keluar, dan kemudian membalaskan dendam ibunya. Pada hari ini, dia telah menunggu selama 15 tahun. Du Guming dan Li Dong saling memandang. Dia mengepalkan tinjunya. Pria ini, yang layak menjadi dewa perang, sangat sulit untuk dihadapi. Tuan perang Anda, keluarga Dugu kami benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Anda, dan kami tidak ingin memiliki kejahatan dengan Anda. Anda harus kembali dan mempertimbangkan saran saya. Petik 2. Du Guming berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Petik 2. Li Dong tersenyum ringan, aku juga dewa perang yang bermartabat. Dia menembakku. Jika aku membiarkannya pergi seperti ini, apa yang mulia? Jika itu kamu, kurasa aku akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuhku. Yang lain berpesta. Bab 1139. Kata-kata tulus dari lubuk hatimu. Du Guming menghela nafas. Tentu. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu, jadi, tidak perlu dikatakan tentang masalah ini. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah meminta pertanggungjawabannya, jadi kamu tidak perlu membuang waktu. Petik 2. Meskipun kamu adalah dewa perang, kamu masih muda dan tidak tahu bagaimana menyerah dan berkompromi. Petik 2. Du Guming menatap langsung ke Li Dong dan tiba-tiba tertawa. Karakter sekuat dirimu pasti akan membuat frustrasi dan mati di masa depan, dan itu juga akan menyakiti keluargamu. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu. Petik 2. Li Dong mengangguk. Dalam hal ini, dia tidak tahu berapa kali dia mendengarnya. Bahkan jika diberitahu dari populasi keluarga Dugu, Li Dong tidak akan peduli sama sekali. Oke, jangan bicara omong kosong denganmu, trik apa yang dimiliki keluarga Dugumu, gunakan saja. Petik 2. Li Dong tersenyum, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Tapi sebaiknya jangan biarkan aku menangkap pegangannya, kalau tidak, bahkan Dugumo, Lao Su tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Setelah berbicara, Li Dong langsung pergi dari sini. Pria paruh baya itu gemetar karena marah. Berani. Ini terlalu berani. Dia bahkan berani bersikap tidak sopan kepada 9 tetua, tetapi ketika dia memikirkan identitas dewa perang lawan, dia tidak berani membuat perubahan sedikit pun. Li Dong berani tidak sopan kepada 9 tetua, itu karena Li Dong memiliki modal arogan. Jika dia berani tidak menghormati dewa perang, bahkan jika Li Dong menghancurkannya, keluarga Dugu tidak akan berani mengatakan apapun. Patriark, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?
Pria paruh baya itu bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang dapat saya? Du Guming meremas dahinya dengan tangannya, merasa tak berdaya. Pergi, beritahu ayahku tentang ini dengan jujur, biarkan dia memutuskan. Setelah berbicara, mereka juga pergi dari sini. Bab 1140. Li Dong pergi dari kedai teh dan langsung menuju Xiao Daomen. Sudut mulutnya sedikit melengkung memikirkan apa yang baru saja terjadi. Hal ini akhirnya berkembang sesuai dugaannya. Keluarga Dugu mengirim seseorang untuk berbicara dengannya, dan tidak peduli seberapa keras dia menolak, masalah ini, Du Guming pasti akan melaporkannya ke Dugumo. Pada saat itu, keluarga Dugu pasti akan mengadopsi serangkaian cara yang tidak jelas untuk menangani dirinya sendiri. Dan inilah yang ingin dilihat Li Dong. Orang yang membunuh ibunya di masa lalu bukanlah Dugumo dan Du Guming, melainkan seorang wanita dari keluarga Dugu. Namun, dia tidak sepenuhnya menyinggung keluarga Dugu, bagaimana mungkin wanita itu melibatkannya? Tentu saja, tentang bagaimana melibatkan wanita itu, Li Dong percaya bahwa dia tidak perlu terlalu banyak menggunakan otaknya. Selama pameran Dugu difermentasi, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar di keluarga Li dan keluarga Dugu. Pada saat itu, generasi kedua dari apa yang disebut pejabat yang sombong dan generasi kedua yang kaya pasti tidak akan dapat menahan diri untuk datang untuk membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Ini adalah tujuan sebenarnya Li Dong. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu ikan mendapatkan umpan. Setelah setengah jam, pria paruh baya yang telah bersama Du Guming sebelumnya, mengirim Du Guming pulang, dan memanfaatkan Du Guming untuk melaporkan masalah ini kepada 9 sesepuh, sementara dia berjalan menuju rumah lain dari rumah Du Guming. Bang bang bang. Dia berdiri di depan pintu, mengetuk pintu. Tuan, aku kembali. Petik 2. Masuk. Petik 2. Di dalam, suara tenang Dugu Bo datang. Pria paruh baya itu membuka pintu dan masuk, lalu menutup pintu. Bagaimana? Dugu Bo memandang pria paruh baya itu dan bertanya dengan cepat, dia setuju. Tidak, dia menolak. Petik 2. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. Patriark telah menempatkan posturnya ke level terendah, dan bahkan telah memintanya, tetapi dia menolak untuk setuju, mengatakan bahwa dia harus membuat tuan muda kedua membayar harga yang pantas dia dapatkan. Petik 2. Dia juga bilang, apa lagi? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.